cuci motor dulu bekas tahun baruan. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 3129 sampai bab 3132. Nomor 5 memelototi orang-orang pada nomor 23. Kalian semua datang dan meminta maaf kepada Tuan Ye. 5 orang pada tanggal 23 datang kepada Ye Junlin. Mereka semua membungkuk dan meminta maaf, Tuan Ye. Ini salah kami, semuanya salah kami tidak boleh mengatakan Anda tidak berani membalas dendam. Kami tidak boleh mengatakan Anda pengecut. Saya harus melakukannya mengatakan bahwa kemampuan akting orang-orang ini telah meningkat. Bertindak satu demi satu. Dia bahkan datang untuk meminta maaf kepada Ye Junlin. Ye Junlin hampir ingin tertawa. Meskipun Tuan Ye, Anda sangat tangguh, kerajaan beruang perang dan Hydra sangat kuat, tetapi Anda masih berani memperingatkan seperti ini. Tapi kami juga tidak buruk, kami mengikutinya dengan cermat, menunjukkan tekad kami untuk membalas dendam. Tidak, 5 kata-kata itu membuat segalanya kembali pada dirinya sendiri. Tentu saja Ye Junlin mengerti maksudnya, jadi dia mulai berakting. Dia menepuk bahu nomor 5 dan nomor 7 dengan keras dan berkata sambil tersenyum, "Saya telah mendengar tentang Anda juga, ikuti saya dan datang untuk memperingatkan Hydra. Saya pikir saya satu-satunya di depan ini, itu sangat kesepian bertarung melawan Revenge Hydra sendirian. Aku tidak menyangka kamu akan muncul. Ada begitu banyak orang, mereka semua adalah saudara baikku." Ye Junlin tahu psikologi mereka. Jika Anda tahu apa yang harus Anda katakan, mereka akan senang mendengarnya, dan Anda akan lebih bisa menuruti keinginan dan rencana mereka. Ini juga menunjukkan bahwa dia telah dibodohi dan ditipu. Benar-benar tidak bisa bereaksi. Jadi, setelah Ye Junlin mengucapkan kata-kata ini, nomor 5, nomor 7 dan 5 orang lainnya sangat bahagia hingga mereka masuk surga. Ini persis sama dengan apa yang mereka rencanakan untuk dianalisis sebelumnya. Ye Junlin terlalu mudah dibodohi, mereka tertipu. Bahkan apa yang dia katakan tadi, nomor 5 sudah menebaknya sebelumnya, hampir kata demi kata. Ketujuh orang itu memandang Ye Junlin dan mencibir dalam hati mereka. Ye Junlin, kami berbohong padamu, tapi kenapa kamu tidak bisa melihatnya? Idiot, bodoh sekali, kamu tidak menyangka itu, kan? Hampir saja, ada 200.000 orang, dan hanya kamu yang ingin membalas dendam, sisanya telah menyerah pada Hydra, sungguh konyol. Setelah mereka mencibir dalam hati, mereka melanjutkan rencana mereka. Nomor 5 menghela nafas, meskipun kita bersatu dan membalas dendam terhadap Hydra, tapi kerajaan beruang perang terlalu kuat, mereka melindungi Hydra dan kita tidak punya kesempatan, no. 7 juga menggema, hei, kita hanya bisa tumbuh lebih kuat, hanya dengan kekuatanmu sendiri kamu bisa membalaskan dendam Hydra. Setelah keduanya saling memandang, mereka menghela nafas, tapi ini tidak mudah, bahkan jika kita bersatu, kita masih tertinggal jauh, menjadi kuat membutuhkan tenaga dan sumber daya material, terutama dewa dan sumber daya yang lebih penting, itu adalah prioritas utama. Ye Junlin juga berkata, ya, saya tidak bisa melakukannya sendiri, meskipun saya ingin membalas dendam, saya masih dapat melihat situasinya dengan jelas. Saya tidak setuju untuk bergabung dengan organisasi Anda sebelumnya. Saya khawatir Anda sama sekali tidak membalas dendam terhadap Hydra, Anda membentuk organisasi untuk keinginan egois Anda sendiri. Sekarang saya akhirnya yakin bahwa Anda semua berada di pihak yang sama dengan saya. Ye Junlin lebih baik dalam berakting daripada mereka. Kata-katanya menyentuh lubuk hati mereka yang terdalam. Nomor 5 dan yang lainnya saling memandang dan berkata sambil tersenyum. Jika aku tahu inilah alasannya, kita pasti sudah menyelesaikan kerenggangan ini sejak lama. Itu benar. Jika kita ingin membalaskan dendam Hydra, kita harus kuat. Kita harus bersatu. Tapi seberapa kuat itu? Mudah sekali, kita jauh tertinggal dalam hal orang dan sumber daya. Mereka mulai memberi isyarat dengan sengaja. Ye Junlin berpura-pura tertipu dan memahami petunjuk mereka. Jadi dia berjanji, jangan khawatir, serahkan sumber dayanya kepada saya bersedia menggunakan semua sumber daya untuk mendukung kekuatan Anda. Semua orang terkejut,
Benarkah ini bukan akting? Itu perasaan yang sebenarnya, karena mereka menipu Ye Junlin. Bukankah semua persiapan ini dilakukan hanya karena sumber daya Ye Junlin? Sekarang Ye Junlin tertipu hingga rela menyerahkan sumber daya. Ye Junlin melihat ekspresi bersemangat mereka dan mencibir di dalam hatinya, penampilan serakahmu lebih realistis, dan itu tidak bisa diperankan. Kamu Junlin hanya bisa terus bertindak, tentu saja. Sungguh untuk membasmi Hydra, saya bersedia melakukan apa saja, kita harus bersatu. Bagus sekali, keyakinan kita dalam menghadapi Hydra semakin meningkat. Bagus, aku segera sampaikan berita ini kepada saudara-saudara yang lain. Semua orang sangat bersemangat, ini barang yang sangat bagus. Selain itu, Hydra dan kerajaan beruang perang telah berjanji bahwa sumber daya apapun yang mereka tipu dari Ye Junlin akan digunakan sendiri. Bagaimana bisa kamu tidak senang dengan hal ini? Ye Junlin menghela nafas, hei, jika tidak merepotkan mendapatkan sumber daya, aku akan memberitahumu. Hah, semua orang mendengar ini, bahkan lebih bersemangat. Apa yang belum terjadi pada mereka? Ye Junlin hampir menceritakan semuanya. Bahkan rahasia mendapatkan sumber daya pun terungkap. Jika Anda berbohong beberapa kali lagi, Anda pasti akan mengungkapkan semua rahasia Anda. Terlalu bodoh, untuk pertama kalinya, mereka merasa Ye Junlin begitu naif. Menurut legenda, bukankah Ye Junlin adalah orang yang sangat cerdik? Dia dipuji oleh semua pihak sebagai orang yang banyak akal. Sama seperti monster tua itu, sekalipun dia tidak memiliki kekuatan, semua orang akan mempekerjakannya sebagai penasihat militer. Kenapa kamu begitu bodoh sekarang? Tapi mereka bisa menganalisis alasannya. Pertama, Ye Junlin distun oleh Hydra, dan mudah menggunakan ini untuk melumpuhkannya. Kedua, bahkan jika mereka melakukannya dengan sempurna dan secara terbuka mendukung Ye Junlin, bagaimana mungkin dia tidak mempercayainya? Ayo kita pelan-pelan bersama-sama, belum lagi banyak sumber dayamu, yang cukup untuk kita gunakan untuk sementara waktu. Beberapa orang berkata dengan cepat, nomor 5 dan nomor 7 mulai memikirkan masa depan lagi, yaitu menggambar kue untuk Ye Junlin. Tuan Ye, Anda harus memahami bahwa tidak peduli seberapa keras kami berusaha dan tidak peduli berapa banyak sumber daya yang Anda miliki, kami tetap tidak dapat bersaing dengan kerajaan beruang perang. Balas dendam terhadap Hydra sulit dicapai. Ye Junlin sengaja mengikuti keinginan mereka. Mau tak mau bertanya, bagaimana mengatakannya? Kamu juga tahu bahwa kerajaan beruang perang dilindungi oleh lebih dari 100.000 dewa dan sekelompok dewa super. Kita tidak bisa berhasil, ini pasti jelas, balas dendam adalah balas dendam, dan kita tidak boleh begitu buta. Jadi kita harus memikirkan cara lain untuk meningkatkan kekuatan kita. Mendengar apa yang keduanya katakan, Ye Junlin dengan sengaja menunjukkan ekspresi berpikir, jadi, kamu sudah punya ide. Nomor 5 dan nomor 7 mengangguk, kepala, ya, itu sudah ada. Sekarang negara beruang perang begitu kuat. Ini sebenarnya merupakan bencana bagi seluruh dunia. Mereka adalah merusak keseimbangan dunia. Mereka adalah ancaman bagi semua orang, mereka yang berada di urutan kedua dan ketiga dalam daftar kekuatan. Apakah menurut Anda kita bisa berhenti mewaspadai negara Zanxiong? Bisakah orang lain tidak takut pada negara Zanxiong? Jika negara Zanxiong memiliki gagasan untuk melakukan ekspansi, bukankah kekuatan dan negara lain akan mudah dihancurkan? Ye Junlin mengerti maksudnya. Apa maksudmu? Mari kita satukan negara-negara kuat lainnya, atau seluruh dunia, untuk menghadapi kerajaan beruang perang. Nomor 5 dan nomor 7 segera bertepuk tangan. Ya, meskipun orang lain mungkin tidak tertarik pada Hydra, kebencian, tetapi dalam situasi ini, tidak ada yang ingin melihat kerajaan Zanxiong sendirian. Selama saat kita bersatu, aku percaya banyak orang yang mau bergabung dengan kita. Dengan cara ini, peluang kita untuk menang akan jauh lebih besar. Kata-kata yang mereka ucapkan sama persis dengan kata-kata mereka yang bertekad membalas dendam pada nomor 8. Gambar saja kue besar. Mendengar ini, Ye Junlin pura-pura mempercayainya. Dia berkata dengan penuh semangat, oke, karena ini masalahnya,
Saya akan menggunakan semua sumber daya saya untuk mendukungnya. Ini termasuk rahasia bagaimana saya mendapatkan sumber daya. Jangan khawatir, sumber dayanya tidak terbatas. Ini membuat mereka bahagia. Saya tertipu. Ye Junlin benar-benar tertipu. Ini jelas merupakan saat terburuk Ye Junlin ditipu. Bahkan kekayaan keluarganya pun tertipu. Bagaimanapun, bahkan rahasia bagaimana dia memperoleh sumber daya pun terungkap. Bahkan kartu trufnya pun dicurangi. Sederhananya, Ye Junlin bahkan tidak punya celana lagi. Mereka gembira karena rencana sempurna mereka menjadi kenyataan. Saya berharap saya dapat memindahkan semua sumber daya kembali sekarang dan bertarung dengan Hydra untuk mendapatkan penghargaan dari kerajaan beruang. Selanjutnya, Anda menyatukan semua pihak dan meningkatkan kekuatan Anda sendiri pada saat yang sama. Saya akan memberi Anda sumber daya, tidak hanya sumber daya organisasi pembalasan, tetapi juga sumber daya semua kekuatan. Saya yang bertanggung jawab atas itu. Anda bisa mendapatkan sebanyak yang kamu mau. Kata Ye Junlin bersemangat. Saya harus mengatakan bahwa kemampuan akting Ye Junlin lebih baik daripada orang-orang ini, dan dia melakukan semuanya dengan cara yang memukau. Orang-orang ini, nomor 5, mempercayainya. Mereka mengerti bahwa mood Ye Junlin untuk membalas dendam sepenuhnya terangsang oleh mereka. Untuk membalaskan dendam Hydra, dia rela melakukan apa saja. Nomor 5 pun menjawab dengan semangat, baiklah. Mari kita satukan kekuatan semua pihak. Anda bisa mengatur sumber dayanya. Jika kita bergabung, kita pasti bisa membalas dendam. Nomor 7 juga berkata dengan munafik. Tapi Tuan Ye, putri Anda, kami juga sangat prihatin dengan masalah putri Anda. Saya ingin tahu bagaimana efek racunnya. 5 orang lainnya juga ikut bergabung. Bagaimana kabarnya sekarang? Bagaimana setengah dari racunnya disembuhkan? Terakhir waktu dikatakan bahwa dokter keajaiban Sia yang hebat. Ada banyak orang yang membuat masalah di pelelangan obat ajaib, dan di antaranya adalah Hydra. Ye Junlin mencibir dalam hatinya, tidak hanya ada Hydra, tetapi kamu juga menghentikannya. Ye Junlin tahu semuanya, hanya saja orang-orang ini tidak mengetahui apa-apa. Ye Junlin menghela nafas, hei, tidak apa-apa, setengah sisa racunnya harus dihilangkan cepat atau lambat. Hanya saja kita harus membalas dendam pada Hydra secepat mungkin. Jika tidak mereka akan menjadi semakin kuat, yang super dewa akan segera keluar. Ye Junlin menggunakan kemampuan aktingnya untuk dengan mudah mengatasi masalah ini. Alangkah baiknya jika bisa diselesaikan. Urusan Junjun selalu menjadi perhatian semua saudara kita semua satu keluarga. Beberapa orang menghela nafas, Ye Junlin dan semuanya benar-benar konyol. Seluruh keluarga ada di sini. Anda terus berbicara tentang keluarga Anda, tetapi keluarga Andalah yang Anda tipu, bukan? Nomor 5 memutar matanya dan berkata sambil tersenyum, mengenai sumber daya Tuan Ye, sebaiknya kita bergerak secepat mungkin. Kita tidak bisa berjalan di belakang kerajaan beruang perang dan Hydra. Tujuan mereka adalah tentang sumber daya. Sekarang mereka mendengar Ye Junlin berkata bahwa masih belum ada sumber daya, mereka sedikit panik. Nomor 7 bahkan berkata, bagaimana kalau saya segera menghubungi saudara-saudara dan meminta mereka untuk mengangkutnya? Iya, Tuan Ye, berapa banyak sumber daya yang Anda miliki sekarang? Berapa banyak orang dan kendaraan pengangkut yang dapat kami kirim untuk mengambil itu pergi? 5 orang lainnya dia juga berkata dengan tidak sabar. Hanya ketika sumber daya sudah ada, seseorang dapat dianggap tertipu sepenuhnya. Kalau tidak ada yang akan khawatir. Jangan khawatir, sumber daya di sini telah habis. Selanjutnya, saya akan pergi ke tempat lain untuk mengumpulkan sumber daya. Selanjutnya akan ada lebih banyak sumber daya. Saya akan mengumpulkan semuanya, yang akan memakan waktu sekitar 4 atau 5 hari, lalu kirim semuanya kemana-mana. Ye Junlin berpikir sejenak dan berkata, begitu Ye Junlin mengucapkan kata-kata ini, semua orang tercengang. Yuki nomor 7 tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, jadi seharusnya ada lebih banyak sumber daya daripada yang terakhir kali. Tumpukan sumber daya terakhir kali membuka mata mereka. Belum pernah melihat begitu banyak sumber daya. Sumber daya kecil itu disebut sumber daya.
sumber daya berikutnya akan 100 kali lipat dari sumber daya itu. Ye Junlin mencibir. Tentu saja, sumber daya ini bukan apa-apa. Alasannya memberi 4 atau 5 hari. Itu karena, saat ini, kerajaan Zanxiong seharusnya baru saja menyelesaikan rencana Dewa Super. Saat itu semuanya sudah terhubung. Setelah berurusan dengan organisasi Revenge Hydra, pergilah ke negara beruang perang untuk menyelesaikan akun. Hanya, sempurna, semua orang terkejut ketika mendengar bahwa Ye Junlin membutuhkan 4 atau 5 hari untuk mengumpulkan sumber daya. Berapa banyak sumber daya yang dibutuhkan? Sungguh tidak terbayangkan. Ini ratusan kali lebih baik dari sebelumnya, mereka menjadi gila. Tapi terlihat juga bahwa Ye Junlin mempertaruhkan nyawanya untuk ini. Bersedia memberikan semuanya. Jika Ye Junlin seperti ini, maka mereka tidak perlu menjadi tidak sabar. Jika Anda terlalu terburu-buru, sesuatu akan terungkap. Tuan Ye, mari kita kembali dan memberitahu saudara-saudara kabar baik dulu. Kami juga sudah mulai menyatukan semua kekuatan. Tuan Ye, persiapkan sumber daya Anda dengan baik. Jika Anda membutuhkan sesuatu, kami pasti akan membantu, terutama yang sulit pekerjaan penggalian dan transportasi. Kami bahkan lebih banyak lagi di sini, oke? Beberapa orang berkata dengan semangat. Ye Junlin menunjuk ke arah Jiao Tianyu dan orang lain di belakangnya, selama mereka ada di sana. Ini sama saja dengan membeberkan semua kartu trufnya kepada sekelompok orang ini. Hal ini membuat orang-orang di nomor 5 semakin lega. Ye Junlin sekarang cukup kuat, dan dia dikelilingi oleh banyak orang berkuasa. Tapi ini akan memperlihatkan segalanya kepada mereka. Tampaknya Ye Junlin menganggapnya sebagai miliknya dari lubuk hatinya. Tidak ada yang tersisa, memberitahu mereka segalanya. Termasuk kartu truf aslinya, nomor 5, nomor 7, mereka sangat bodoh. Mereka diam-diam menuliskan semua orang seperti Jiao Tianyu. Jadi aku bisa menceritakannya pada Hydra dan kerajaan beruang. Dengan cara ini, Ye Junlin tidak akan mendapat ancaman apapun. Kartu truf ini juga tidak berguna. Mereka memandang Ye Junlin dan benar-benar berusaha untuk tidak tertawa. Bagaimana bisa ada orang bodoh seperti itu? Mereka tidak melakukan apapun, dan Ye Junlin menjelaskan semuanya. Mereka sangat menganggap mereka sebagai orang yang berbagi hidup dan mati. Konyol, Ye Junlin seperti kamu dan kamu masih ingin membalas dendam dari Hydra. Anda harus membiarkan Hydra bermain sampai mati untuk Anda. Kalau begitu Tuan Ye, kami akan kembali. Jika Anda butuh sesuatu, kami akan datang membantu. Kami menunggu kabar baik Anda. Kami menunggu Anda mengirimkan semua sumber daya. Nomor 5 dan nomor 7 pergi kembali dengan gembira. Sekarang sepertinya Ye Junlin menganggap mereka sebagai sebuah keluarga. Hal ini membuat mereka merasa nyaman. Begitu banyak sumber daya yang pasti bisa dikembalikan ke tangan kita. Begitu orang-orang ini pergi, semua orang tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Semua orang mulai tertawa, sekelompok orang bodoh. Apa menurutmu mereka berbohong kepada kita? Aku tidak tahan lagi. Aku tertawa terbahak-bahak, hahaha. Semua orang mulai tertawa, terutama Dr. Dark dan beberapa orang lainnya tertawa terbahak-bahak. Melihat kegembiraan di wajah nomor 5 dan nomor 7, mereka ingin tertawa. Kuncinya adalah orang-orang ini mengira mereka benar-benar telah menipu Ye Junlin. Bagaimana ini bisa membuat mereka tidak tertawa? Awalnya mereka mengira telah menipu Ye Junlin dan mengambil kendali segalanya. Saya tidak menyangka badut itu adalah mereka. Saya harus mengatakan, Tuan Ye, kemampuan akting Anda sangat bagus. Apakah itu terlalu alami? Anda tidak dapat melihat jejak akting apapun. Bahkan jika saya tahu apa yang terjadi, saya tetap mempercayainya. Dr. Dark dan yang lain tidak bisa tidak memuji kemampuan akting Ye Junlin. Ye Junlin tersenyum, bukan seberapa bagus aktingku. Itu karena mereka terlalu percaya diri, mereka pikir mereka punya kendali atas segalanya. Mereka pikir semuanya sempurna, mereka menipu diri mereka sendiri. Ye Junlin benar, memang. Ketika orang-orang ini kembali ke markas mereka, mereka segera memberitahu semua orang kabar baik, satu demi satu. Benarkah Ye Junlin akan mengirimkan semua sumber daya?
dan memberitahu kami semua rahasia sumber dayanya. Semua orang terkejut dan sedikit tidak percaya. Awalnya, ketika nomor 5 selesai menjelaskan prosesnya, semua orang tertawa. Ini jelas menipu Ye Junlin. Ye Junlin benar-benar tertipu. Tidak hanya itu, kita juga tahu kartu truf Ye Junlin. Ada begitu banyak master di sekitarnya, tapi kita sudah menuliskan semuanya. Selanjutnya, mari kita ceritakan semua ini kepada kerajaan Zhan Xiong dan Hydra. Kan, dia sangat cepat dan menceritakan segalanya kepada Hydra dan kerajaan beruang perang. Bersambung.